bersama rekan-rekan pengawas, para materi implementasi kurikulum Merdeka, dan para pendamping, Bapak Ibu Kepala TK dan guru-guru TK Kota Kupang selaku peserta workshop, singkatnya hadirin yang kami hormati. Patutlah kita naikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya, sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka dalam keadaan sehat walafiat. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan awali dengan doa dan mohon kesediaan Ibu Rosi dari TK Dian Harapan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya memimpin dengan agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan dan anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami akan melaksanakan kegiatan webinar ini, kegiatan workshop ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap dari kami. Kami berdoa Tuhan untuk nanti para narasumber yang akan membagikan materi, kiranya Tuhan memberkati supaya bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap dari kami, Bapak Ibu Guru yang nantinya akan terus mendidik pendidikan Kota Kupang, khususnya di pendidikan TK, kiranya Tuhan memberkati kami, berkati ketika kami mendengarkan materi ini dapat kami serap dan kami bagikan kepada murid-murid kami nanti ketika kami mengajar. Tuhan berkati waktu kami ini ke depan, kiranya Tuhan memberkati sehingga setiap dari kami bisa menjadi berkat dan menjadi terang bagi dan menuntun murid-murid kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya laporan panitia penyelenggara workshop implementasi kurikulum Merdeka oleh Ketua Panitia Ibu Kartini Jafar SAG, Kepala TK Aisyah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang terhormat Ibu Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang kami hormati ibu-ibu narasumber, Ketua MKKTK Kota Kupang, Ketua IGTKI Kota Kupang, pendamping, peserta, panitia, singkatnya hadirin yang kami hormati. Izinkanlah kami selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka bagi kepala sekolah dan guru taman kanak-kanak sekota Kupang. A. Latar belakang. Tahun pelajaran 2022-2023 merupakan tahun kurikulum Merdeka. Pada tahun pelajaran ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan kesempatan kepada seluruh sekolah, termasuk jenjang pendidikan anak usia dini, untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri untuk melaksanakan kurikulum Merdeka jalur mandiri. Maka perlu tahapan kegiatan penting yang harus dilaksanakan, yakni kegiatan menyusun tujuan pembelajaran dengan mengacu kepada capaian pembelajaran atau capaian perkembangan. Untuk PAUD, kegiatan penyusunan perangkat ajar yang dinamakan modul ajar serta integrasi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran di PAUD TK adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD TK adalah memberi arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak pada semua aspek perkembangannya anak, nilai moral, agama, fisik, motorik, sosial, emosional, bahasa, dan kognitif, dan menerapkan kompetensi pembelajaran yang diharapkan dicapai untuk anak pada akhir layanan di PAUD TK agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran di PAUD TK ini, maka perlu diformulasikan capaian pembelajaran sebagaimana yang termaktub dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 008-H-KR-2022 bahwa pada akhir fase fondasi anak menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap dirinya, dasar-dasar kemampuan literasi, matematik, sains, teknologi, rekayasa, dan seni untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar selanjutnya. Kerangka berpikir di atas menjadi acuan bagi pengurus musyawarah kerja Kepala Taman Kanak-kanak dan IGTKI Kota Kupang untuk mengimplementasikannya melalui kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka bagi kepala sekolah dan guru. Workshop ini diharapkan dapat memberikan arahan-arahan strategi kepada semua satuan pendidikan PAUD TK di Kota Kupang tentang penyusunan kurikulum Merdeka yang mencakupi penyusunan tujuan pembelajaran, perangkat ajar atau modul ajar dengan mendasari pada elemen-elemen capaian pembelajaran yang meliputi nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematik, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. B. Tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka adalah: 1. Peserta dapat menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. 2. Peserta dapat menyusun tujuan pembelajaran dengan mengacu kepada capaian pembelajaran PAUD. 3. Peserta dapat menyusun perangkat ajar atau modul ajar. 4. Peserta dapat mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. C. Tempat dan waktu kegiatan. Adapun tempat kegiatan dilaksanakan di Aula Utama Universitas Muhammadiyah Kupang mulai tanggal 19 sampai dengan 20 September 2022. D. Kepesertaan. Kepesertaan dalam kegiatan workshop ini berjumlah 300 orang dengan narasumber sebanyak 7 orang, pendamping peserta 20 orang, peserta 273 orang. E. Pendanaan.
Pendanaan pada kegiatan workshop ini berasal dari pendaftaran para peserta KAS IGTKI Kota Kupang dan KAS MKKTK Kota Kupang serta sumbangan lainnya yang tidak mengikat. Penutup. Demikian laporan kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka bagi kepala sekolah dan guru se-Kota Kupang tahun 2022. Dan sebelum mengakhiri laporan ini, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk memberikan sambutan sekaligus memberikan materi kebijakan sekolah penggerak. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Mari kita berikan aplaus. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kadis dan Ibu Kabid untuk berada di podium dan akan menerima pengalungan selempang. Kami silakan mewakili IGTKI Kota Kupang Mama Erni Helitik dan mewakili MKKTK Ibu Mandasia. Kami silakan. Minta maaf Mama Moni, mari. Kami silakan yang mengalungkan ke Bapak Kadis, Mama mewakili Ketua IGTKI, silakan. Ya, kepada Mama Ketua MKKTK, Mama Moni, mengalungkan kepada Mama Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kota Kupang. Sekaligus kita akan foto bersama. Kami undang para pemateri, para pengawas, ketua panitia. Ya, untuk foto bersama Mama Kabid dan Bapak Kadis. Sesudah itu sesi yang kedua para pendamping. Sesi pertama sesudah itu gabung para pendamping. Sesi kedua kami silakan para pendamping bergabung untuk foto bersama. Nah, padahal kita sudah informasikan, bahkan sudah ada kawan-kawan yang pergi ke sekolah-sekolah. KTK sudah selesai ya? Sudah ya? Nah, saya mohon dengan hormat, kalau kawan-kawan menganggap saya sebagai saudara, kira-kira bosong suka kalau gara-gara TK, salah satu TK, Kadis ditegur bosong mau soalnya. Kalau soalnya mau itu beta minta tolong untuk bersihkan mulai dari halaman depan sampai dengan kamar-kamar kecil. Nah, kemudian di ruang-ruang guru, ruang kepala sekolah, dan juga ruang kelas itu saya mohon ada bunga-bunga hidup. Jangan bunga mati, bunga hidup. Kalau Bapak Ibu mau lihat bunga hidup di ruang kepala dinas, walaupun saya dikritik oleh Ibu Kepala MK 2TK, ini ada hidup-hidup di sini. Beliau ini kan suka bunga dan suka lihat internet, mana bunga-bunga yang boleh di dalam, mana bunga-bunga yang boleh di luar. Hanya boleh di luar, di dalam tidak. Ada bunga yang di luar, saya taruh di dalam. Oh, jadi saya bilang baik, kalau ibu kritik begitu bagus. Ibu tolong bawa bunga ke saya. Besok langsung ibu bawa bunga 2 memang. Terima kasih ibu, kalau masih ada boleh. Ya, jadi saya minta tolong itu di semua sekolah. Kalau
TK ini rata-rata bagus, artinya yang PAUD ini rata-rata bagus. Yang sudah SMP, sudah SD itu kadang-kadang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan kami Dinas Pendidikan, setelah kami telusuri semua SD, ya, ada 3.500 anak yang pada posisi kelas 1 dan kelas 2 belum tahu baca sampai hari ini. Saya belum tahu anak-anak ini pernah TK atau pernah PAUD di mana, tapi saya menduga saja bahwa anak-anak ini belum pernah di TK atau kelompok bermain atau apa. Saya punya keyakinan kalau sudah melalui TK atau kelompok bermain, kemungkinan anak-anak ini paling kurang dia kenal huruf. Ya. Nah, oleh karena itu saya mau minta terima kasih pada kesempatan ini kepada kawan-kawan semua. Walaupun di TK itu kita bilang mereka pergi belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, tapi mungkin ya paling kurang mereka bisa yang dua 4 huruf, mama, mimi, momo, mereka bisa tahu yang model-model begitu. Sehingga sampai di SD mereka tidak terlalu sulit. Memang begini, Tuhan menciptakan kita semua dengan berbagai-bagai talenta, otak yang berbeda-beda. Terus kemudian ada anak yang berkebutuhan khusus, nah itu beda lagi. Nah, ini teman-teman semua yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, sehingga kurikulum Merdeka ini juga bisa menolong anak-anak kita supaya bisa paling kurang membaca yang gampang-gampang. Tapi saya punya anak satu, ponakan satu, dia di TK, setiap minggu itu kalau dia datang ada perkembangan. Satu waktu dia datang dengan bawa Alkitab, mohon maaf kepada yang Muslim. Dia bawa Alkitab. Bapak Ani, bisa dengar saya baca? Bisa, tapi Bapak Ani yang tentukan di halaman berapa. Boleh. Dia saya buka pas tengah, kan bisa saya dia hafal toh. Pas tengah, coba lu bacain Matius ayat 1, 2, 3. Memang ada masih eja-eja, tapi sudah mengarah kepada dia ingin tahu sekali. Itu saya punya ponakan. Sekarang kelas 1, kelas 2 sudah sangat lancar. Nah, itu yang tidak tahu baca itu 3.500 lebih ya. Yang mengeja kelas 3, 4, 5, 6 ada 4.000 lebih. Mengeja itu yang kalau dikasih bacaan dia tidak bisa lancar. Nah, kalau dia 7, 8 huruf itu yang susah. Makan, ma. Saya dikritik oleh ibu guru tua. Itu bukan ejanya begitu, Pak. Betul. Tapi kita pakai ejaan-ejaan yang biasa salah tapi biasa kita lakukan. Ma, ka, maka, tambah n, makan. Nah, itu ada 4.000 lebih, sehingga yang belum tahu baca dan mengeja itu ada 8.000 lebih saat ini di Kota Kupang. Oh, ini semua ikut di GOR ya? Oh, data ini kan sudah ada toh. Nah, itu sebagai kepala dinas saya bilang itu kesalahan saya. Saya tidak bilang, oh ini guru SD goblok ngajar, tidak. Kadis, karena kadis yang komandannya. Anak buah salah, komandan salah. Tidak bisa salahkan anak buah.
Jadi kawan-kawan, saya minta tolong ini membantu guru SD. Ketika Bapak Ibu punya anak ke SD, ya paling kurang dia sudah kenal huruf, bukan belajar baru lagi. Bisa kok? Masih semangat teman-teman? Salam Pancasila. Ya. Ketika kita menyusun visi misi dalam kurikulum sekolah ini mungkin lebih terarah, karena tadi kalau saya lihat dari materi yang Ibu kasih visinya terlalu panjang, jadi mungkin bisa kita satu persepsi semua supaya visi yang kita buat itu lebih terarah dan bisa tercapai. Terima kasih Ibu. Lebih terarah dan bisa tercapai. Dan tercapai, iya. Ya, mungkin ada lagi penanya, satu orang lagi, silakan. Sebelum saya serahkan kepada narasumber. Ini kalau ada yang tidak bertanya, sangat mengerti atau tidak mengerti sama sekali. Nah, antara dua itu sah. Atau ada yang abu-abu. Ayo silakan Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, karena langka kesempatan ini. Sedikit informasi kenapa kita masih menyelenggarakan IKM ini sendiri workshop, karena memang dana dari kementerian itu tidak ada. Jadi memang ketika saat kita diberikan kesempatan dengan dana mandiri, pergunakan waktu dan kesempatan itu untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Yang ini yang sonde, silakan Ibu. Dari mana? Baik, dan perkenalkan nama. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ibu Santi dari TK Santa Maria Assunta. Yang mau saya tanya, kebetulan sekolah kami TK Santa Maria Assunta belum melaksanakan kurikulum merdeka dan rencananya tahun depan. Untuk pelaksanaan kurikulum merdeka secara bertahap, bagaimana kalau kami mulai tahun depan, apakah berlaku untuk anak usia 4-6 tahun atau hanya kelas A? Kelas B mungkin Bu. Oh iya, hanya berlaku untuk kelas B. Terima kasih. Sudah kita bikin lingkaran secepatnya, atau kita ice breaking dulu sedikit supaya pinggang-pinggangnya dilenturkan terlebih dahulu. Musik Kakak. Ya. Goyang sedikit goyang kiri kanan supaya semangatnya muncul kembali. Ini jam-jam rawan ya, Bapak Ibu. Ayo Kak. Iya, mari kita bergoyang. Kasih musik yang tadi, Kak. Nah, video ada. Boleh di tempat saja. Ayo orang Ende, orang Bajawa, mari di sini. Panitia, ayo. Mari suster, ayo suster.
kasih Bapak Ibu. Ya, untuk melepas lelah kita sejenak. Ya, sekarang kita mari masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. 10 menit untuk Bapak Ibu berdiskusi dan mengerjakan tugasnya. Setelah itu 10 menit untuk presentasi. Ya. Selamat sore semuanya. Suaranya baru 20%. Selamat sore semuanya. Baru 50%. Selamat sore semuanya. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Saya akan kasih contoh. Tepuk semangat. Huha, huha, huha. Oke, kita bersama. Tepuk semangat. Huha, huha, Wah, semakin sore semakin semangat. Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada sore hari ini. Dan materi ini materi yang terakhir untuk kita semua. Dan tadi kita sudah belajar tentang kurikulum, lalu kita semua sudah menentukan tentang topik-topik, dan saat ini kita masuk yang satu ini, yaitu tentang materi capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini akan dibawakan oleh narasumber kita yang hebat dan semangat, yaitu Mama Sarsemi Karmani SPD, dan saya sebagai moderator itu Suster Anselina Miakmones FDCC. Oke, sebelumnya saya minta kita semua bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri supaya tidak semangat, soalnya ini jam mengantuk. Oke, kita akan bermain namanya jidat berwarna. Ya, jidat berwarna. Kalau saya bilang warna merah, silakan Bapak Ibu mencari segala sesuatu atau benda-benda atau orang atau baju yang berwarna merah, silakan menempelkan jidatmu di situ, ya. Oke. Ya, kita mulai. Siap? Are you ready? Oke. Baik. Boleh lari-lari tapi tidak boleh bertabrakan ya. Oke. Kita mulai. Saya akan memulai dengan cerita. Pada suatu hari, semua kepala sekolah TK Kota Kupang mengadakan perjalanan ke Singapura. Nah, asik. Di sana, tiba-tiba mereka melihat suatu benda yang berwarna merah. Silakan tarik jidatmu, ya, merah. Setelah mereka melihat warna merah, mereka menghampiri, dan ternyata itu adalah warna kereta api. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke kebun binatang. Di sana mereka melihat seekor binatang yang berwarna coklat. Nah, ternyata binatang itu adalah binatang gajah. Nah, setelah itu mereka menghampiri gajah itu, mereka mengelus-mengelusnya, dan mereka melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan mereka capek, mereka duduk di sebuah tempat, dan tempat itu tersedia banyak makanan. Tempat makan itu pada umumnya berwarna hijau. Dan akhirnya karena sudah puas jalan-jalan di kebun binatang, mereka mengadakan jalan pulang dengan menumpang bis berwarna putih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, hebat-hebat.
Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara workshop ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu dan tenaga serta pikiran. Dan hari ini kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji dan syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan pada hari ini. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah kami. Ya Allah, tetapkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan kami ini adalah pertemuan yang Engkau ridhoi, yang membawa berkat bagi kami di lembaga kami masing-masing. Ya Allah, ya Rob, lindungilah para bapak ibu narasumber kami, para kepala sekolah, serta guru-guru. Mudah-mudahan Engkau jaga dan Engkau bimbing hingga kami pulang ke rumah kami masing-masing. Semuanya kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Semoga dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing selalu dalam lindungan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.